بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad yang saya muliakan, melanjutkan pembahasan tentang al-iman bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika yajibu an nu'mina bi annahu sallallahu alaihi wasallam imamul muttaqin. Di antara keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, konsekuensinya adalah kita meyakini bahwa beliau merupakan pemimpinnya orang-orang yang bertakwa, imamul muttaqin, alladzi yuqtada bihi fil khairi kullih, yang mana beliau sosok yang harus diteladani dalam segala perbuatannya, yang diteladani di dalam segala perbuatannya, dan semua perbuatan Nabi mengandung kebaikan. Wa annahu wahdahu al-jadir bil iqtida' wa ta'assi bihi duna ghairihi. Dan beliaulah satu-satunya yang layak untuk diikuti, diteladani secara mutlak. Tidak ada kata tapi dan tidak ada pengecualian, kecuali yang memang itu perbuatan yang beliau lakukan merupakan kekhususan beliau sallallahu alaihi wasallam, atau perbuatan yang itu tidak terkait dengan syariat tapi terkait dengan kebiasaan. Namun dalam segala aspek kebaikan, dalam segala aspek yang masuk dalam kategori perintah, baik itu yang bersifat sunnah atau wajib, apalagi wajib, maka beliau menjadi teladan, dan beliaulah yang patut diteladani. Dalam urusan kebaikan yang terkait dengan urusan agama, maka beliaulah contoh ideal. Beliaulah pemimpin yang harus diteladani. Kenapa beliau satu-satunya yang mutlak untuk diteladani? Karena beliau utusan Allah dan diangkat menjadi pemimpin para rasul, dan beliau dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak terjaga dari kesalahan. Seberapa tinggi tingkatan keimanan seseorang, bahkan kewalian seseorang, tetap dia punya sifat salah, bahkan pasti pernah melakukan dosa. Tidak ada yang maksum kecuali Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti beliau tidak mungkin salah.
Kalau kita mengikuti selain beliau, ada kemungkinan salah. Manusia yang ketika diikuti, pengikutnya tidak mungkin tersesat, tidak mungkin salah, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Malik rahimahullah, beliau pernah menyampaikan ucapan yang maknanya bahwa setiap ucapan siapapun, dari siapapun, bisa kita ambil, bisa kita tolak. Anda berhak untuk mengambil, Anda berhak untuk menolak. Kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Beliau menunjuk kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang mengucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada kesempatan dan tidak ada pilihan bagi kita kecuali untuk membenarkan dan mengikuti jika itu sebuah perintah atau meninggalkan jika itu sebuah larangan. Tanpa kata tapi. Namun kalau selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita lihat apakah ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kata para ulama, ayat ini merupakan ayat penguji. Penguji yang menguji klaim seseorang yang mengaku cinta Allah dan Rasulnya. Kalau Anda mencintai Allah, buktikan cintanya dengan apa? Ittiba', mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta itu buktinya adalah ketundukan, kepatuhan. Kalau Anda mengaku cinta tapi tidak patuh, tidak mau tunduk kepada siapa yang kita cintai, maka itu adalah cinta yang tidak jujur. Kata Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka sampaikan kepada umatmu, kalau kalian mencintai Allah, ikuti aku, kata Nabi Muhammad. Kata Allah Azza wa Jalla, suruh mengikuti siapa? Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka mengikuti Rasulullah SAW itu bukti cinta kita kepada Allah, sekaligus cara kita mengundang cintanya Allah kepada kita. Ikuti ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imran ayat 31. Di dalam surah An-Nisa ayat 65, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbik, maka demi Rabbmu, kata Allah, pada hakikatnya mereka belum beriman hingga mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim untuk memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Ya Allah, Allah menafikan keimanan. Sekalipun dia mengklaim dirinya sebagai seorang mukmin, Allah menafikan keimanannya sampai dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim, sebagai pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Ini ayat yang juga memberi penjelasan tentang hakikat keimanan. Dan ini juga menjadi cermin buat kita. Apakah kita mukmin apa bukan? Apakah keimanan kita itu masih sekedar ucapan apa bukan? Lihat dan perhatikan kandungan dari surat An-Nisa ayat 65 ini. Allah Azza wa Jalla menegaskan, orang belum dikatakan beriman sampai tadi apa? Menjadikan Rasulullah sebagai hakim, pemutus perkara-perkara yang kita perselisihkan. Kalau antum ketika ada masalah, ada problem, antum mencari solusi bagaimana Rasulullah memutuskan dalam perkara ini, itulah keimanan. Tapi sebaliknya ketika antum disodorkan solusi dari Rasulullah, antum menolak, lari dari solusi tersebut, kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Gampang Pak menilai diri kita, terutama mukmin apa tidak. Tak perlu pengakuan dari orang Pak. Lihat sikap kita, bagaimana kita melihat sosok Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita melihatnya sebagai hakim bagi urusan-urusan kita? Fima syajara bainahum, terhadap apa yang kalian perselisihkan, menjadikan beliau sebagai hakim dan menerima keputusan beliau, menerima. Namun menerima belum cukup. Sampai apa? Sampai tidak ada apa tadi? Tidak ada keberatan hati dalam putusan, dalam menerima keputusan tersebut. Ada orang menerima keputusan tapi mangkel, Pak. Apa mangkel itu? Marah. Dia terima tapi marah. Oh, belum beriman Anda. Beriman itu menerima keputusan Rasulullah dengan hati yang lapang, dengan sepenuhnya, tidak ada haraj, tidak ada penolakan atau kemarahan, tidak ada perasaan sempit dengan keputusan tersebut. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ikhwani fillah, nanti ayat ini Pak, dengan ayat yang tadi Al-Imran 31, An-Nisa ayat berapa? 65. Bacakan di depan anak dan istri kita Pak, agar kecintaan mereka kepada Rasulullah itu benar-benar Pak. Karena kita hidup di zaman kita melihat bagaimana orang mengaku cinta tapi tidak mau mengikuti syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisanya hanya puji-puji saja Pak. Kalau puji-puji saja orang munafik bisa. Apalagi kalau antum puji dikasih nasi kebuli, tambah bisa. Cinta kepada Rasulullah bukan dengan teriak-teriak kami cinta, la, ittiba'. Bagaimana Anda memperhatikan ajaran-ajaran Rasulullah, kemudian Anda berusaha untuk mengikuti. Dan bagaimana cinta kita buktikan dengan apa? Menerima keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Rasulullah SAW terkait dalam kehidupan kita. Kalau Anda belum melakukan itu, jangan mengatakan saya cinta kepada Rasulullah. Sekali lagi, karena cinta itu bukan hanya ucapan. Sama seperti iman. Laisal iman bitamanni wala bitahalli walakin ma waqara fil qalb wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, bukan hanya sekedar penampilan hiasan luar, walakin ma waqara fil qalb, akan tetapi yang tertanam di dalam hati, wa saddaqahu al-amal, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang keempat, ikhwani fillah,
Ini kelanjutan dari apa yang kita bahas. Kama nu'min annahu sallallahu alaihi wasallam habibur rahman. Kita juga mengimani bahawa Rasulullah merupakan kekasihnya Allah. Wa anna lahu a'la maratib mahabbatillahi azza wa jalla. Dan bahwasanya beliau berada pada peringkat tertinggi kecintaan Allah. Orang yang paling dicintai oleh Allah. Pemimpinnya orang-orang yang dicintai oleh Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahiyal khullah. Dan itulah makna dari khullah. Khullah itu kekasih. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu muttakhidan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalila, walakinnahu akhi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya aku mengangkat kekasih khullah, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Khullah itu kekasih yang istimewa, Pak, yang paling dicintai. Kecintaan tertinggi. Kalau saya memilih, saya akan angkat Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini menunjukkan keutamaan siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ahli sunnah menyepakati bahawa Abu Bakar merupakan manusia terbaik setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Dan di antara bukti kecintaan seorang mukmin adalah mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukti kemunafikan, kekufuran adalah membenci bahkan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda tidak usah ragu lagi menyatakan kemunafikan orang yang jelas-jelas mencaci maki sahabat-sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar. Karena tidak mungkin ada orang beriman yang jujur keimanannya mencela sosok-sosok yang hidupnya dia persembahkan untuk Islam, yang hidupnya dia wakafkan untuk Islam, untuk membela Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar, sosok yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak keutamaan-keutamaan beliau. Walakinnahu akhi wa sahibi. Akan tetapi Abu Bakar adalah saudaraku, kawan dekatku. Waqad ittakhadallahu azza wa jalla sahibakum khalila. Dan Allah telah menjadikan kawanmu ini, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai khalil, sebagai kekasihnya Allah azza wa jalla. Kemudian, kama yajibu an na'taqid annahu mab'uth ila 'amatil jinni wa kafatil wara bil haqqi wal huda. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Kita meyakini bahwa beliau diutus untuk seluruh jin dan seluruh manusia. Dengan apa? Dengan membawa kebenaran dan membawa petunjuk. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla ketika menceritakan perkataannya jin, faqad hakallahu subhanahu fil Quran qaulal jin, ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min azabin alim. Ya qaumana, wahai kaum kami, yakni jin itu mengatakan wahai kaum kami, kaum jin, ajibu da'i Allah, ikutilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, wa aminu bih, dan berimanlah kepadanya, yaghfir lakum min dhunubikum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, wa yujirkum min adzabin alim, dan menghindarkan kalian dari azab yang sangat pedih. Allah juga berfirman di dalam surat Saba ayat 28. Tadi surat Al-Ahqaf ayat 31. Kemudian dalam surat Saba ayat 28 Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira.
Dan tidaklah, kata Allah, kami mengutusmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian di dalam surah Al-A'raf ayat 158, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a, katakanlah ya Muhammad, katakanlah kepada seluruh manusia, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, inni rasulullah ilaikum jami'a, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semua. Kemudian dalam surah Al-Furqan ayat 1, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia memberi peringatan kepada seluruh alam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuddiltu 'alal anbiya' bisit." Aku diberi keutamaan lebih dibandingkan nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. U'titu jawami'al kalim. Aku diberi kelebihan oleh Allah dengan kalimat-kalimat yang singkat namun padat. Jawami'ul kalim. Kalimat-kalimat yang singkat namun padat. Coba tengok hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis Nabi, tapi tengok bagaimana para ulama menjelaskan hadis-hadis tersebut, Pak. Sahih Bukhari itu hanya 4-5 jilid. Penjelasannya bisa lebih dari 10 jilid. Nabi diberi ungkapan yang singkat tapi padat, Pak. Dan beliau menyukai perkataan yang singkat dan padat. Wa nusirtu birra'b. Aku ditolong dengan rasa takut yang Allah berikan kepada musuh. Ketika musuh ingin berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun sudah diberi rasa takut oleh Allah Azza wa Jalla. Dan itu merupakan kemenangan awal bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa uhillat lil ghanaim, dan dihalalkan ghanimah, rampasan perang bagiku. Rampasan perang sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibagi-bagi kepada pasukan perang. Ketika selesai peperangan, rampasan perang itu dikumpulkan, kemudian akan datang api menyambar rampasan perang tersebut. Tidak dibagi. Namun khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghanimah, rampasan perang itu dibagi. Wa ju'ilat lil ardu tahuran wa masjida. Dan di antara keistimewaan yang Allah berikan kepadaku, bumi dijadikan suci dan bumi dijadikan sebagai tempat solat dimanapun. Bumi manapun selama tidak najis, suci dan menjadi tempat solat. Di masa sebelum diutusnya Rasulullah SAW, syariat-syariat sebelum syariatnya Nabi Muhammad SAW, solat itu tidak boleh dikerjakan di sembarang tempat. Harus di ma'bad, di tempat ibadah. Berbeda dengan umat Muhammad SAW. Anda bisa melaksanakan solat di masjid. Ketika dalam perjalanan Anda bisa solat bahkan di jalan. Bukan jalan di tempat dilaluinya, mobil lah. Anda bisa solat dimanapun, di bumi manapun. Demikian pula Allah menjadikan bumi ini sebagai sarana, salah satu sarana alat bersuci. Tayammum. Dulu tidak diperbolehkan. Wa ursiltu ilal halqi kafah. Dan di antara keistimewaanku, kata Nabi, aku diutus untuk seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, setiap nabi diutus hanya untuk umatnya, hanya untuk kelompoknya, golongannya, bangsanya. Nabi diutus untuk bangsa Yahudi saja, bangsa ini saja. Tapi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh manusia. Wa khutima bi an-nabiyyun. Dan aku diberi keutamaan dengan menjadi penutup dari para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah,
keimanan kita bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia, ini penting terutama di zaman sekarang ini, karena muncul manusia-manusia yang ingin membatasi keberlakuan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya untuk orang Arab di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Antum dengar atau tidak dengar? Wah, itu kan untuk orang Arab itu. Oh, itu kan, kita kan beda. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW bukan diutus untuk orang Arab saja. Nabi Muhammad SAW bukan diutus hanya untuk orang-orang yang tinggal bersama dengan beliau. Ayat-ayat Allah begitu jelas, begitu gamblang. Kemudian, wajibu alaina, wajib bagi kami untuk mendahulukan nuqaddim mahabbatahu alal walid wal walad wan nafs. Wajib bagi kita untuk mendahulukan cinta kepada Rasulullah daripada cinta kepada orang tua, anak, bahkan terhadap diri sendiri. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas, la yu'min ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai, yang lebih dia cintai daripada kecintaannya kepada orang tuanya, kepada anaknya, bahkan kepada seluruh manusia. Maka ikhwani fillah, kesempurnaan iman kita tidak akan terwujud kecuali dengan mencintai Rasulullah di atas kecintaan segala-galanya, di atas kecintaan kita kepada siapapun. Pernah suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa nafsi." Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari siapapun kecuali dari diriku. Kata Umar bin Khattab, kecuali dari diriku ya Rasulullah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la walladhi nafsi biyadih hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Ya Umar, belum ya Umar, tidak demikian ya Umar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaik. Ya Umar, engkau belum beriman sampai engkau menjadikan aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu. Maka kata Umar bin Khattab, fa antal an wallah ahabbu ilayya min nafsi. Maka sekarang ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Nabi pun menjawab, al-ana ya Umar, al-an, sekarang ya Umar, sekarang. Artinya sekarang betul-betul keimananmu sempurna. Sekarang betul-betul keimananmu sempurna. Ikhwan fillah azzalallahu ayyakum. Pertanyaan buat kita lagi. Kita ini kalau belajar ilmu, Pak, pertama kali yang itu untuk diri kita dulu. Pertanyaan buat kita, apakah benar sampai hari ini kita lebih mencintai Rasulullah daripada siapapun? Apakah Rasulullah lebih kita cintai dari orang tua kita? Apakah Rasulullah lebih kita cintai daripada anak istri kita? Apakah ajaran Rasulullah lebih kita cintai daripada ajaran-ajaran yang lain? Apakah petunjuk Rasulullah lebih kita dahulukan daripada petunjuk yang lain? Pertanyaan buat kita, yang bisa menentukan, yang bisa menjawab diri kita. Kita harus jujur. Ingat, cinta kepada Rasulullah tidak boleh setengah-setengah. Tapi cinta kepada Rasulullah harus full. Dan harus melebihi cinta kita kepada seluruh manusia yang lain. Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Apa bukti cinta kita kepada Rasulullah? Mempelajari sirahnya. Mempelajari sirahnya. Mempelajari kehidupannya.
Antum kalau cinta dengan sesuatu, dengan sosok, antum akan cari tahu tentang kehidupannya. Siapa dia, Pak? Itu bukti cinta. Adakah buku sejarah Nabi di rumah antum? Tidak ada, jangan ngaku cinta, Pak. Apa mungkin kita cinta kepada kekasih kita? Tidak ada referensi. Tidak ada literatur. Tidak ada apa-apa di rumah kita tentang sosok yang kita cintai. Tidak tertarik membaca sejarah beliau. Lalu kita ngaku cinta. Nahnu minal kadzibin, maka kita termasuk orang-orang yang berdusta. Mempelajari sirah beliau. Dan bukti cinta kepada beliau. Mempelajari ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada umatnya. Pertanyaannya, seberapa sering kita mengkaji, seberapa besar semangat kita untuk mengetahui ajaran-ajaran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seberapa sering kita membaca sabda-sabda beliau? Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Seberapa rindu kita mendengar qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah duduk di majlis ta'lim, tidak pernah membuka buku-buku hadis. Lalu teriak-teriak cinta kepada Rasulullah dan menuduh orang lain tidak cinta kepada Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. Mempelajari ajaran beliau, ini bukti cinta kita, Pak. Antum lihat, tengok orang-orang yang cinta dengan satu pemikiran, dengan satu ideologi, dia akan mempelajari ideologi tersebut. Dia akan baca terus itu. Benar apa enggak, Pak? Orang-orang sosialis, marxisme, sekuler, itu mereka tidak akan lepas dari petunjuk-petunjuk ajaran-ajaran yang mereka anut. Terus dibaca, dikaji. Kenapa? Mahabbah. Kita mengaku cinta Rasulullah. Tak tertarik mendengarkan hadis Nabi, Pak. Ada majlis ilmu ditinggal. Majlis yukul datang. Ya, yukul itu makan. Ya. Ada majlis bagi-bagi nasi, berdatang. Majlis dibagi ilmu, minggat dia. Minggat tak kemana-mana. Kalau minggat ke masjid untuk dengarkan, tak ada masalah, Pak. Anda dengar di sini, dengar di sana, tidak masalah. Yang penting adalah yang disampaikan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang pecinta, Pak, pecinta syariat Nabi itu dia cari di mana saya mendengar qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rindu dia mendengar kalimat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipelajari ajarannya, Pak. Yang ketiga, ciri cinta orang kepada Nabi, mengikuti, ittiba'. Tadi Al-Imran berapa? Ayat 31. Masya Allah. An-Nisa ayat berapa? 65. Ya. Ittiba' itu cinta, Pak. Ngaku cinta tapi tidak mau ikuti Nabi. Ya Allah. Antum melihat teman-teman kita yang cinta pemain bola, Pak. Gimana? Wujud cintanya mereka gimana, Pak? Diikuti, Pak. Pemain bolanya potong rambut tak karu-karuan. Besok dia potong rambut tak karu-karuan, Pak. Tak pakai qala Allah, qala Rasul, Pak. Tak pakai. Itu mahabbah itu, Pak. Itu namanya mengidolakan. Semakin kuat dia mengidolakan, oh semakin persis perbuatan-perbuatan dengan tangan. Demikian pula kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak. Lah ini ada ngaku cinta tapi mengejek sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngaku cinta kepada Nabi tapi menghina syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak manusia pendusta zaman kita ini, Pak. Termasuk kita juga bisa berdusta kalau kita hanya sekedar bicara tapi tidak ittiba'. Di mana syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita letakkan? Apakah kita selama ini menjalankan syariat beliau, Pak? Dan jangan pilih-pilih. Ambil syariat beliau secara utuh.
akidahnya, akhlaknya, ibadahnya. Jangan dipele-pele, Pak. Nanti kalau bicara syariat Nabi, sunnah Nabi apa? Elengnya apa? Poligami. Walau fuqaha, para ahli fikih tidak mengatakan sunnah. Boleh. Sunnah Nabi, teriak-teriak terus. Urusan itu sunnah Nabi. La haula wa la quwata illa billah ya akhi. Ittiba, mengikuti, Pak. Dan bukti cinta kepada Rasulullah. Yang keempat, membela. Membela syariat beliau. Membela syariat beliau. Kalau hati kita tergerak untuk menjaga dan membela syariat beliau, itulah bukti cinta sesungguhnya. Jangan menjadi orang yang syariatnya Nabi dicela, dihina, menang, melempem. Oh, enggak apa-apa. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmatan lil alamin. Syariat Nabi dicela, dia ngomongnya seperti itu, Pak. Tapi kalau tokoh politiknya dicela, qamatid dunya, kiamat, marah, emosi. Kalau urusan Nabi Muhammad SAW dicela, Nabi itu pemaaf ya akhi. Ada munafik. Orang munafik itu demi Allah, hatinya tidak akan tergerak ketika Sayyidina Muhammad SAW dicela. Tidak tergerak, Pak. Kalau hati kita adem ayem, syariatnya diinjak-injak, Pak. Adem ayem, tenang. Tapi tokoh kita, orang manusia selain Nabi, ketika dicela dia marah. Jangan-jangan kita terjangkiti penyakit kemunafikan. Namun yang perlu saya ingatkan ikhwani fillah, tentunya kemarahan kita dalam rangka membela Rasulullah SAW juga harus berjalan di jalan yang benar. Jangan berlebihan. Ya. Ini perlu dicatat juga. Ya. Antum marah, ada orang mencelah atau menghina, lalu ambil pisau dapur ditusuk. Oh, bukan caranya seperti itu. Itu antum harus perhatikan. Ya. Jangan sampai pulang dari sini kemudian jadi manusia yang beringas. Kenapa? Ceramahnya Ustadz Isa tadi. Kita disemangati untuk membela. Lah, jihad itu ada aturan mainnya. Makanya ada fikihnya, fikih jihadnya. Maka ketika hati sudah bergemuruh, Pak, harus diikuti dengan langkah-langkah yang tepat. Sehingga tidak salah langkah. Namun yang menjadi problem besar, ketika hati tidak tergerak apapun, ketika nama Allah dihina, nama Rasul dihina, diam, Pak. Tapi ustadznya, gurunya kalau dihina, oh, gak bisa itu, gak bisa dimaafkan ini. Lapor polisi, Pak. Na'udzubillah. Itu berbalik dengan sikap orang-orang yang jujur cintanya kepada Rasulullah SAW. Berbalik sikapnya seperti kita tidak, itu bukan sikap orang-orang jujur cintanya kepada Nabi. Tengok para sahabat Rasulullah SAW, Pak. Bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah. Baca sejarah para sahabat-sahabat Nabi. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.